Bismillahirrahmanirrahim. 27 Juli 2025. Hari ini kita akan mengadakan perjalanan di seputaran Desa Anggele Onemai, Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Akan menunjukkan dua buah dulu. Nah, ini kelapa pen. Tapi pendek mau. Baru hari saya lihat ada bibitnya di sini. So habis berarti orang sebeli ke apa lah? Oh masih ada ini. Oh ini belum jadi belum dia hidup lah. Belum lah. Kecuali yang so hidup. Ya boleh. Nanti dia so tua kalau gitu. Fadio. Pakai kapak dulu baru nopal rara kan. Iya. Makan pokan ibarat nanti tanya kalau terjepit kata apa ya maka ya ini. Nah. Tapi keluar harus kakura apa ini. Tahu kan ilang atap pangai so no buku ini. Oh kan ada. Oh. Tapi aku buntu ya bae tahu kan longgar no bernapas ada itu bawa. Bawa. Oh. Karena kan kurang apa ana. Jangan guru none ngerti. Oh iya. Jadi memang agak kecil lah. Yang bagus yang begini. Padat tapi banyak tuh. Taruh di pesantren tuh anak-anak bisa pakai minum-minum. Tahu kamu ya lah ada makan tamu tuh kelas aku apa nana nih teman itu. Oh. Karena harga kan Mereka. Karena kelapa itu komoditi. Mau cari bibitnya ini kalau masih ada. Ya, simpan aja nih. Saya mau beli untuk pesantren. Terus mesti tanam kelapa begini. Iya. Iya, mau tanam di pesantrennya itu tanah di depan asrama dia bergerak. Dia bergerak dekat. Jadi terpaksa gali. Tanah ini. Sampai ada kayu besar dia punya akar-akar dia tumbuh. Tidak tahu juga yang jelas dia bergerak di tanah. Kalau tangkap itu berarti ada kayu yang tumbuh di dalam dia punya akar ke apanya tapi bagi dia hidup. Tapi tidak ada pohon di sekitar situ. Sudah ditumpang. Losor kan dia bukit. Ada sarannya tuh jadi setelah dia hujan deras, anaknya sudah habis dia turun ke bawah. Boleh jadi, makanya saya ada gali itu. Tanami juga ada kelapa dengan ada itu tanaman kayak di laut sana itu yang buah apa itu kayak kayu apa namanya? Kayu. Tidak, ini yang bagus karena diminum bijinya. Diminum buahnya kan. Kalau kelapa begini mana pendek. Kalau pendek kan anak-anak berani panjat untuk dia minum tuh. Berarti yang tadi ini lah tua apa? Baru kuah mana tuh baru tentang satu. Karena asap pak atu setinggi kurang mana kayak ketum. Oh. Karena ketiga di satu. Iya. Jadi ini kalau kita tanam banyak-banyak, mau tanam keliling masjid supaya orang habis sholat bisa untuk buka puasa, bisa untuk minum-minum habis sholat kan. Tapi di kemiringannya ke asrama itu, soalnya tanahnya dia bergerak. No fila. Jadi no tendene na terasa na. No fila ya. Pertama net tendene baku juga raka kono komete apa na ne buntu pengaruh longsor. Kami net tendene bila bahuma. Jadi ku foto dia rumput berarti sanduan. Ya rumput arus warna yang cara karamai. Sama rumput begitu. Ya rumput Jepang. Iya rencana. Saya cari untuk tanam di ada bikin setapak. Mau tanam di kiri kanan setapak gitu. Ya, dari pantai sampai masjid. So ada setapak sekarang. Ini punya limbo. Nohama berita jasa Jokowi. Begitu ya? Dia hadir juga Jokowi karena dia sebenarnya Jokowi tidak mau hadir. Cuma teman-temannya bilang, Bapak harus hadir karena jangan sampai tanpa orang juri itu Bapak tidak apa-apa itu asli Jokowi. Iya. Jadi hadir Jokowi. Berapa orang semua hadir dengan peran dosennya semua. Begitu ya? Asli Jokowi itu. Lapo itu mereka sudah pernah terjadi. Jokowi punya ijazah ini asli. Cuma kenapa Jokowi diserang? Karena Jokowi ini membesarkan Cina. membelakangi Amerika. Sementara dunia ini ada dua kelompok besar yang bertaruh.
kelompok Amerika dan negara-negara NATO-nya, kelompok Cina dan BRICS-nya. Nah, jadi Jokowi dia merapatnya ke negara-negara BRICS. Maka cemburulah Amerika ini, marah dia. Gitu. Maka kelompok-kelompok oposisi yang benci Jokowi itu boleh jadi dibiayai untuk menyerang Jokowi. Iya, sama dengan Soekarno. Soekarno itu dibunuh oleh orang yang dibiayai oleh CIA seperti Soeharto dan konco-konconya. Iya. Yang kedua, ada orang-orang besar ini yang korupsi. Iya. Jadi untuk menghambat pemikiran pemerintah sekarang ini, Iya. memberantas korupsi ini, maka mereka dihalangi dengan isu jasa ini. Kita fokus ke sini. Pengalihan isu namanya. Akhirnya orang-orang korupsi itu dia tidak bisa tidak fokus lagi di situ. Iya, begitu. Tanpa mau bongkar kasus korupsi besar-besaran nih. Iya. Tidak lama katanya ngambil bupati ini sudah mana kita lihat bahwa ada siapa yang bicara? Amiruddin. Oh, begitu ya? Oh, yang audit siapa? KPK, BPK tuh. Oh, termasuk. Oh, dia di audit juga. Oh, kalau itu kalian ada pertemuan. Dan ini mau pemerintah sekarang ini fokus penanganan korupsi. Iya. Jadi isu Jokowi ini ada yang ini sudah tahu ini bahwa asli mereka kan dibayar. Iya. Kalau penjara hanya 2 tahun, penjara 2 tahun baru bayarannya 16 miliar. Bayar di pertama itu 6 tahun. Nah, Roy Surya. Begitu ya? Penjara kan 6 tahun. Iya. Aku mah kasusnya karena sekarang kan korupsi nana terhambat dengan korupsi dari kurung 12 orang anak Gibran mau dimajukan oleh para mereka itu kan kenapa dia mau gulingkan Gibran? Karena mereka itu seru di zaman Orde Baru semua tambang mereka pegang. Mereka kendalikan tambang-tambang setelah naik Jokowi ini tambang-tambang itu dialihkan nasionalisasi semua. Iya. Negara. Jadi mereka sudah tidak dapat uang sampingan lagi. Betul. Tadi yang backing tambang ilegal terus hal ilegal itu para jenderal-jenderal di Jakarta. Kan Jokowi ada manusia awal latihan mau dari itu. Jadi akhirnya apa mau Gibran maju karena merasa mereka sudah rugi tidak ada pendapatannya. Iya. Makanya kita banyak hasil tapi kenapa kita selesai? Karena begitu sudah banyak proyek tambang-tambang besar perusahaan besar. Mereka tidak pernah lagi sudah jenderal, bagaimana lagi sudah jenderal lagi mereka itu. Iya. Apa namanya sakit napenya masih tentu tahu kan hanya cukup sebenarnya. Kalau tangan aja kuat. Ada moral penilaian dia kuat banyak orang Cina yang mengerjakan tambang ini. Kita lebih baik uka anak-anak mau kerjain hasilnya masuk volkan negara. Iya. Daripada ukami ya pekerja kita intan korupsi itu 1-2 orang. Ya, karena itu. Misalnya, awana tambang pertama ya emas terbesar di Indonesia di Freeport. Coba dari pajaknya saja berapa persen? Nah, kayak kalau garamnya Eko Jokowi makan Polri. Iya. Apa kayak Polri? Tapi yang pikir itu aku mesti amat. Iya. Bermain lah. Bermain sama apa? Aku kan negara. Jokowi anak. Karena penilaian tetap benar karena dia kayak kalau mau kerja benar karena apa anonimat itu. Audit hasil itu setiap kepala negara itu kan setiap kepala negara audit itu kan bentuknya yang paling terbaik. Tentang konek karena dosa. Oh no, karena dosa itu tetap presentasinya. Di presiden bilang. Tapi corona jadi jamaah cara para turis itu. Arah juga sudah jenderal. Iya. Jadi masih Iya. Dan kemarin kan mau berang korupsi aja. Iya. Akhirnya kan berang korupsi sama. Cuma ya kan sampai korupsi apa? Korupsi apa? Karena sekarang makanya masih Prabowo anu kerjaan anu ambil terus. Audit sama anu na. Dan waspada anu menghambat ya nanti jamannya. Karena nama ini aku. Jokowi yang pegang. Ya sudah tahu mereka, Anies Baswedan.
itu Lembong. Hmm. Banyak yang mantan pejabat Jokowi itu baru 1 tahun sudah reshuffle lagi karena kerjanya tidak bagus. Yang Lembong yang katanya tidak ada dana ke dia. Ada dana kerugian negara itu hampir 600 miliar. Setelah dihitung 194 miliar kerugian negara. Iya. Karena dia impor beras, impor gula, dengan beras sebenarnya dia itu kan dengan beras juga itu baru impor gula yang tinggi. Dia tunjuk koperasi yang bekerja sama dengan dia, makanya cara digugat itu kan koperasi itu dia kasih kembalikan ke negara. Itu dia katanya tidak ada tuh, lain mau dia bilang mau mengaku. Dia ada dapat beli, umpamanya dia impor, pemerintah mau impor 100 ton dengan anggaran sekian triliun. Dia impor 800 ton saja. 10 ton dia impor 8 ton, 2 tonnya kan banyak tidak usah apa-apa. Dia mau ambil aliran bagaimana kalau hanya caranya begitu. Iya. Makanya beras, gula semua mahal ini karena di sini puseknya tidak mau impor, banyak diambil. Terlalu banyak mafia di negeri ini. Mafia terlalu banyak. Kembali itu karena beras gulanya tidak ada, banyak kamu orang. Kayak ini beras juga ini. Ada beras makanya mahal ini beras. Mereka makanya beras ini juga ini ada kali-kali bawah. Beras yang bagus yang di negara itu dari Vietnam dan Thailand. Di Indonesia diganti dengan beras lama. Oh gitu ya? Baru diganti kulitnya baru dijual. Yang baru kan beras baru ekspor ke Arab Saudi. Kan beras di Arab Saudi Saudi Arabia sana. Mereka sana itu Indonesia punya. Masya Allah. Pantas harga beras tambah mahal ini. Seperti mau dia anak. Vietnam kinanun anak kan yang main no sekali mana makalwara na. Baik. Sekarang untuk mau diekspor ke Indonesia ini. Kayak mau ada apa namanya? Nah, ini negara no toh mau diekspor ke Indonesia. Begitu ya? Kan bukan kata impor. Ya, kayak mau ada apa nih? Kamu tetangga kayak mau ada apa nih? Padahal di Indonesia sebenarnya selama miana no tunjai kita ada baik ini negara-negara ini. Termasuk Vietnam tadi. Hasil lumayan tuh sendiri. Di paling hanya saya kembali tak makurangan. Mampu ini pemakaian masyarakat banyak di negara Indonesia. Jadi hasil nu tuh tani Indonesia. Sehingga no masuk anak berat Vietnam. Iya. Sebelum apa kan mengenai kebanyakan berat. Kalau ada baru ya pindah main. Ya no angkanya beli ada baru di kantor. Bakal ganti lah beras. Permainan para mafia ya? Iya. Kita bikin beli karung yang di bawah itu. Tapi kita beli karung itu karung 988. Baru kita isi dia dengan beras bulog yang kita beli di bulog. Bulog kan murah beras. Sampai lah di kantor bulog di bawah. Baru kita beli dengan mesin jahit. 988. Kita kasih masuk di beras 88. Begitu ya. Jual mahal dia tuh. Iya. Bisa. Iya. Luar biasa ya. Oke, saya ke bawah dulu ya. Mau pergi lihat dulu itu. Ada Bapak Miri di sana. Pembersihan lahan. Kapal apa hari ini? Jagakan besok ya. Kapal Elizabeth ada barang di penitipan tak tinggal. Ada lausus itu? Oh, dermaga lausu. Aduh, saya lupa juga nomor penitipannya. Jalan di dermaga Genggeles sudah ancur, pecah-pecah aspalnya karena memang dari awal pekerjaannya kurang sempurna untuk areal di ujung dermaga ini. Aspalnya pecah-pecah. Kue apa? Sang goreng.
Ini Usuo, mari dulu. Besok ambil gambaran di penitipan nih. Elizabeth. Besok. Jagai. Nanti besok singgah ambil nomornya di rumah. Besok kalau kau turun ambil nomornya di rumah ya. Saya juga lupa tadi nomornya itu. Saya lupa tanya maksudnya, bukan saya. Kalau saya so tanya, saya ingat barangkali. Besok ya? Oke, jangan saya lupa lagi. Oke, makasih. Sini dermaga Rakit Catamaran Gelede. Bagaimana Rakit? Lancar? Oh. Iya. Rakit Catamaran. Tidak, saya tidak mau pergi. Wah, ini rakit banyak sekali ini. Ada yang baru pergi dan ada yang baru tiba. Beginilah kesibukan di Teluk Dermaga Gele. Kala setiap hari, bukan kala senja saja, tapi setiap hari ada rakit yang tiba dan ada rakit yang pergi. Ada rakit yang keluar dari Teluk Gele menuju Tanjung Laleolede atau Teluk Langkanu, dan ada rakit yang baru tiba dari Teluk Langkanu atau Tanjung Laleolede menuju ke Teluk Gele. Ini semua terjadi akibat karena akses jalan darat yang tidak segera dibangun oleh pemerintah daerah, berakibat pada masyarakat membangun kreativitas berupa rakit untuk akses transportasi darurat dari desa Gele ke desa Lede, dua kecamatan yang berdampingan dan dua kecamatan yang juga berdekatan langsung dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kreativitas anak muda di Teluk Gele dan Teluk Langkanu. Tarif per motor 20.000, operatornya 20.000, jadi 40.000. Yang dibonceng 20.000, 60.000 sekali jalan kalau boncengan. Nah, ini rakit catamaran yang punya MCK, ada punya WC umum, sehingga penumpang yang rasa buang hajat di perjalanan bisa buang hajat
dan menggunakan mesin tempel. Saat ini kapal belum ada yang sandar, jadi suasana lagi sepi. Ketika rakit telah sandar di dermaga Teluk Gele. Oh, ternyata sepeda juga 20.000 sama dengan motor darat. Iya, luar biasa. Ada motor, ada sepeda. Ini rakit terbaik ini. Rute Gele Lede. Lengkap dengan MCK. Dengan WC dan ada kopi. Luar biasa. Ya, ini adalah rakit Sakira asal desa Lede. Ya, kecamatan Lede. Lede ini ada Langganu, ada Balohang, ada Lede. Jadi ini rakit Sakira dari desa Lede, lengkap musik, lengkap kopi, dan pop mie. Jadi tidak bakalan kelaparan kalau naik di rakit ini. Luar biasa, ini seperti hotel berjalan. WC duduk Pak, luar biasa. Ya, tapi ini karena di kapal pakai timba-timba, sebagaimana kapal tradisional Wakatobi. Ya, ini ada pemanas air bagi yang butuh kopi, teh. Ya. Berarti ini pakai genset ini, pakai genset. Ada colokan di apa di Oh, saya kira jalan sambil cok. Oh. Oh, tenaga surya ada. Tapi tidak membuat ini buat oh ya. Berarti di perjalanan tidak ada air panas dong. Ada Termos. Oh, pakai termos. Iya. Ini bisa pakai langsung coba bikin kopi dulu caranya begini. Caranya begini. Ini pakai tenaga surya toh? Tenaga surya ke aki dulu. Aki 30 ampere baru opor ke inverter. Inverter bisa menghidupkan ini pemanas. Bisa menghidupkan musik non-stop 24 jam tidak lowbat. Kalian kan operasi di siang hari, sementara tenaga surya modul mensuplai strom ke aki terus-menerus. Seperti itu. Itu teknik supaya kita tidak ketergantungan dengan listrik. Ya, luar biasa. Ini rakit sudah makin banyak, kreativitas anak muda. Akibat karena jalan darat pemerintah daerah tidak bangun, makanya muncul kreativitas seperti ini. Ini semua kecerdasan anak muda Taliabu, khususnya di 2 kecamatan, Gele dan Lede. Bagaimana, ke Lede? Oh, ini calon penumpang. Ini Opia. Opi atau GP ini, bahasa di sini namanya Opi. Opi ini adalah tepung yang dibuat dari ubi. Ya, boleh dikata tepung tapioka. Dan ini adalah makanan pokok masyarakat Wakatobi yang ada di Pulau Taliabu. Karena Taliabu ini dihuni oleh 80% asal Wakatobi. Seperti itu. Ya. Oh. Beraneka macam minuman, ada kopi jahe, kopi gula aren. Nah, ini penting, kopi gula aren saya top, kopi gula aren ini favorit saya ini. Ada luwak white coffee, kopi mix. Wah, ini luar biasa, banyak pilihan. Ada Torabika cappuccino. Luar biasa. Mantap sekali.
Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Pondok Pesantren Darul Amanah. Saat ini kita masih berada di Teluk Dermaganggele. Kue. Banyak kue di dermaga ini. Kue lalampa banyak. Aduh, jalan sudah lubang-lubang, ada polisi tidur lagi. Kita berbelok ke sebelah kanan. Tapi ya, permisi. Kita coba menuju ke Ponpes dulu. Walaupun suasana sudah menjelang maghrib, di depan ini ada pasar malam. Ya, sudah mulai ada para pedagang asongan yang menjual beraneka kuliner khas daerah, khas Kecamatan Talebo Barat Laut. Suami, pisang, sayur. Ya. Permisi Tabea, numpang lewat. Nah, ini pasar mati. Kita belok kiri. Ya. Dari pasar mati ini lurus sampai di Simpang 4, dekat sebuah PAUD. Baru belok kanan ke pesantren. Tabea. Ya, ini perempatan terakhir. Nah, di sini kita belok kanan menuju Ponpes. Walaupun suasana sudah sore, kita coba mampir di Ponpes Darul Amanah dulu. Alhamdulillah, kita sudah berada di seputaran Masjid Pondok Pesantren Darul Amanah, Desa Onemai, Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di sini ada tower Telkomsel yang sudah tidak digunakan. Mohon izin kepada pihak Telkomsel, kami dari Ponpes Darul Amanah, Desa Onemai, Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, ingin memasang lampu sorot di tiang atau di tower mini ini, untuk menerangi areal pondok pesantren ini, untuk menerangi areal ini, jalan menuju masjid ini. Ya, kita akan pasang lampu sorot tenaga surya. Tapi belum sekarang, nanti di suatu saat nanti.
halaman masjid sudah bersih dan tinggal menunggu pemasangan lampu untuk kita terangi areal ini dengan memasang lampu sorot dari tower. Nah, sana ada tower. Insya Allah nanti suatu waktu. Insya Allah kalau ada bantuan kita akan bangun tangga dari belakang, dari atap mihrab turun, baru ke sini, baru ke sini. Ya, berbentuk zigzag sekaligus di bawah jadikan tempat wudhu dan tempat istirahat, atau bisa juga dibangun MCK. Saat ini suasana air pasang sehingga halaman atau seputaran Pulau Santri lagi kering, dasar lautnya terlihat. Ini masjid tempat santri melakukan kegiatan sholat berjamaah dan belajar mengajar serta menghafal Quran. Santri Ponpes Darul Amanah ini ada yang sudah hafiz 30 juz. Kalau tidak salah ada 4 orang yang sudah hafiz 30 juz. Ya, ini kita di dalam asrama santri. Ada 3 tendanya. Ya, jadi ranjang santri dalam bentuk tenda. Ya, jadi aman. Nah, coba masuk dalam baring. Asyik, iya kan? Pelan-pelan. Caranya gimana kemarin diajar? Gitu, ya. Ya. Jadi bagi yang mau bergabung di Pondok Pesantren Darul Amanah akan dapat jatah 1 tenda 1 santri. Ya. Secepatnya bergabung sebelum terlambat. Ruangan santri Ponpes Darul Amanah. Ini masjidnya. Ini MCK di samping. Sana ruang tamu gazebo. Ya. Alhamdulillah, kita sudah mampir di Ponpes Darul Amanah. Program kita selanjutnya adalah ingin membangun jalan permanen di ruas ini. Jembatan papan darurat ini kita akan ganti dalam bentuk beton permanen di fondasi kiri kanan dan diisi pasir secara bertahap. Ya, karena kalau dalam bentuk papan seperti ini setiap tahun kita harus ganti papan dan itu butuh biaya. Dan dikhawatirkan jangan sampai ada kecelakaan. Entah tiangnya yang patah, baloknya yang patah, bantalannya atau gelagarnya, atau papannya yang patah dan mengakibatkan korban atau ada yang jatuh. Sementara di depan sana ada masjid yang kita akan gunakan untuk umum dan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Olehnya itu ini harus dalam bentuk permanen bagi pejalan kaki dan kendaraan roda 2 yang mengangkut material pembangunan masjid dan segala infrastruktur di Ponpes Darul Amanah. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu beramal jariah dalam pembangunan pondok pesantren, bisa jalan-jalan di Ponpes Darul Amanah Desa Onemai, Kecamatan Tegal Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan subscribe, like,
Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.